Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di channel YouTube saya Pelaut _ Indonesia. Ini chapter pertama kita diskusi berdua nih sama teman kita namanya Mas April Mei ya. Fadli. April Fadli namanya. Mei pun bisa. April, Mei, Juni, Juli gitu kan. Jadi di sini kita ngebahas tentang sertifikat. Ini kebetulan kan kita di dua sisi yang berbeda ya. Saya di dek, Bang Aprilnya di Dapur. dapur. Geli. Kelihatan lah ya kan topinya nih, topi Angkat dulu ya. wah, tapi nggak bagus ya kayak gitu ya, jadi kayak topi kurcaci gitu ya kan. Gua sukanya begini aja, biar agak keren sedikit. Keren gitu. sedikit. Oke, so yang pasti kalau temen-temen ya mau join, mau gabung di pelayaran yang basically-nya kerja kasar seperti kita ya. Kita bukan kapal pelayaran, bukan kapal pesiar bro ya. Iya, di kapal niaga ini. Kapal Kalau niaga. kita di passenger tuh beda. Dia macam perhotelan. Ya paling enggak kalau untuk cukup di passenger itu, kalau untuk passenger ya mesti ada pengalaman perhotelan, magang 6 bulan dulu. Beda kalau kita dari umum gini kan, kapal niaga, kalau belum punya pengalaman ya jadi mesboy dulu, pelayan kan. Ya paling enggak untuk di lokal dulu. Kalau untuk pemahaman dulu lah, kalau untuk pemula kan, setelah tahu kalau bisa bahasa Inggris ya boleh keluar kan gitu. Karena mesboy kan nggak terlalu ribet kayak misalnya trainingnya itu. Kalau kita interview di agency itu nggak ribet ya, pertanyaannya nggak banyak. Kalau untuk jadi pengalaman Bang April lah ya, sebelum jadi koki itu kan pasti jadi pelayan dulu tuh, kayak steward, messboy atau apa gitu. Itu butuh berapa lama tuh? Saya dulu sih nggak lama, ya kurang lebih 8-9 bulan. Cuman kan bergantung kita punya kemampuan. Namanya kita kerja kan punya skill yang berbeda-beda. Satu, keinginan dan kemauan. Saya dulu nggak ada keinginan jadi chief cook, maunya jadi officer perwira sekolah. Cuman ya nggak tahu keadaan nasib kan. Dan saya punya chief cook. Nah, dulunya ya agak sedikit keras lah chief cooknya. Kita kerja capek, disetrap terus. Cuman ya walaupun kita ada sedikit mengeluh, tanpa pantang menyerah gitu. Bahwasanya kalau kita juga mampu bisa seperti dia. Nah dari situ makanya saya 8 atau 9 bulan langsung bisa jadi chief cook. Saya tunjukin bahwasanya saya juga bisa seperti kamu masak gitu. Intinya kita mau belajar dan kita tahu apa bumbu masakan tentang di dapur lah. Kalau kita mau belajar, mau berusaha, kenapa enggak? Pasti bisa. Karena kan kekerjaan yang kita jalani itu yang kita tahu, yang kita lihat. Jadi itu nggak sulit kalau kita mau belajar. Tapi kalau kita nggak mau belajar ya apapun yang mudah pun jadi sulit gitu. Betul. Belajar, karena dari belajar itu terbentuklah kata yang namanya knowledge, pengetahuan. Di kapal itu perlu orang yang knowledge-nya itu di atas rata-rata gitu loh. Dan yang pasti hal wajib di pelayaran ini, atau apalagi pelayaran internasional ya, selain sertifikat itu, sertifikat kedua baru bahasa bro, bahasa ketiga itu baru skill. Tambahan satu lagi, keempat, mental kita itu harus kuat. Satu, betul, butuh kesabaran. Kalau kita nggak kuat mentalnya,
ya susah juga jadi pelaut. Jangan pernah kita dengar iming-iming orang, wah begini-begini, setelah kita jadi pelaut taunya wah gini-gini, nyerah. Kita butuh kesabaran. Semua orang mau sukses itu Itu proses. butuh proses dan diuji. Kadang kita kan nggak tahu dapat cikupnya kasar, kejem gitu kan. Kita dan ataupun kaptennya ya agak-agak susah-susah gitulah, gampang gitu kan. Jadi karena kita banyak namanya mesbo itu kan banyak disuruh-suruh. Jadi nggak boleh baperan ya. Iya. Harus kuat Ya, mental. Iya, harus mental kuat dulu. Jadi Pertama itu mental. bahasa-bahasa mereka itu ada sebagian negara itu ya maaf cakap ya bahasa kayak UK itu udah biasa didengar gitu loh. Jadi nggak usah baper. Terus kembali ke tema itu, kita basically ya untuk pelayaran mau koki, mau kapten, mau apa, yang wajib ada pertama itu adalah BST, Ya, basic safety training. basic safety training. Nah, ini penting sih kalau untuk basic safety training. Kalau untuk pemula memang belum tahu sama sekali, usahain itu jangan nembak. Karena wajib Wajib ikut. kalian ikut untuk mengetahui itu basic safety training itu seperti apa. Mungkin ya bukan hanya sertifikat lainnya, yang untuk pemula itu kalau bisa usahanya jangan nembak. Kalau nembak nanti sedikit banyaknya nanti di kapal kalian nggak tahu. Nggak ngerti Kecuali sama sekali. kalau mau revalidasi, misalnya kalian udah masa aktifnya habis, Renew ya lah, mungkin memperbarui, bisa refreshing. karena kalian udah tahu. Jadi dasarnya kalau refreshing atau validasi itu memang nggak diwajibkan untuk duduk gitu loh, karena konsepnya hanya mengganti dengan yang baru. Jadi ada sebagian sertifikat COP ya, Certificate of Proficiency, itu harus wajib diperbarui ada, dan ada juga yang nggak wajib. Contohnya kayak AFF itu nggak perlu, sebanyak yang lain. Terus kedua adalah paspor. Paspor itu pengganti KTP kita di Negara luar. negara luar, itu wajib ada. Penting. Yang ketiga, buku pelaut. Nah, buku pelaut ini ibarat rapot, bro. Jadi minimal untuk pelayaran Indonesia atau pelaut Indonesia tuh nggak minimal sih ya, itu sebenarnya fleksibel. Bahkan ada kontrak untuk pelaut internasional, untuk perwira tuh ada yang 1 bulan kerja, 1 bulan istirahat. Tapi basically-nya kalau untuk kita yang kapal niaga atau kapal kargo seperti kita ini, basically-nya 6 sampai dengan 11 bulan. 6 sampai 11 bulan tuh. Kalau kurang dari itu biasanya dipertanyakan sama agensi. Pak, kenapa ya? Kayak kemarin kita juga ditanyain, bro ya. Iya. Pak, kenapa ini nggak balik ke perusahaan yang lama gitu loh. Kebetulan jawaban kita sama, looking for the better life. Jadi kita nyari hasil yang lebih produktif, yang lebih besar, pastinya ya, pastinya kayak gitu. Terus kalau saya untuk di orang dek tuh banyak penambahannya, kayak PSCRB, AFF, MEPA, bahkan kalau untuk offshore tuh ada yang namanya rigging slinging, bowsiet. Terus ada apa namanya kalau untuk kapal-kapal wisata atau kapal-kapal cruise itu ada yang namanya CCM, CCM, Crowd and Crisis Management. Terus ada juga yang lainnya ya, yang bisa kita, yang harus kita punya kayak SD dan banyaklah begitu. Nah kalau untuk bagian dapur nih, selain yang 3 tadi apa aja nih Bang April? Ya harus ada food handling, food safety, dan ini MLC-nya itu dia 3 sertifikat, nggak mahal tuh kalau ngurus itu, wajib ada pelayan. Nah kalau koki itu juga ada food handlingnya. Kalau pelayan itu 2 aja, itu food safety apa ada. Kalau mau ngurus itu di Bekasi itu apa namanya, BSTC apa ada satu lagi ke Pak Tulus itu dia punya. Ada link lah gitu ya. Ada linknya. Jadi pertanyaan saya tuh yang satu ya, yang belum masuk di, yang belum saya sebutkan itu adalah rating
rating forming sama able itu kalau koki perlu nggak? Perlu. Kalau untuk di luar tuh saya selalu ditanyain rating kalau nggak able. Cuman tuh kan Bertahap. Tapi wajib ambil juga itu ya salah Iya. satunya. Karena itu udah jadi satu dasar untuk syarat kerja di kapal. Nah, yang jadi masalah untuk saat ini bagi pelaut pemula, susah ya, sangat susah untuk mengambil sertifikat tersebut. Apalagi yang orang dik kayak saya nih gitu. Kalau saya dulu tahun 99 atau 2000 tuh masih mudah sekali kerja, cuma pakai buku paspor sama buku pelaut, sama satu sertifikat yang udah nggak ada namanya SKP. Tapi di tahun 2000 ke atas sampai 2003 itu diwajibkan ambil BST dan lain-lain. Tapi itu masih termasuk mudah karena dulu namanya masih ANTD kalau nggak salah saya itu. NTD ya. NTD masih gampang deh, pokoknya datang kucuk daftar, nggak sampai 500.000, duduk 2 hari apa 3 hari gitu, udah pulang. Dan hari itu juga selesai, hari itu juga kita terima sertifikat. Jadi dulu tuh belum online bro, belum online. Kalau dulu masih nggak terlalu ribet, kalau sekarang agak ribet sedikit. Tapi dengan ribetnya itu justru pemerintah lebih berhati-hati bro ya. Iya. Jadi nama kita itu nggak sembarangan untuk dipakai orang lain gitu. Jadi teman-teman yang mau memulai nih, yang newbie, mungkin salah satunya itu nanti saya bakal tulis di deskripsinya apa aja tadi untuk di deck sama di bagian dapur. Untuk sementara nggak panjang-panjang durasi video kita. Saya harap dukungannya, supportnya, follow, like, subscribe, dan share bro. Jadi kita bisa temu panjang lagi bro ya. Iya. Kita kembangin ke depannya kan. Dan masih banyak nanti kita bakal cerita-cerita nih pengalaman susah dukanya, senangnya. Sorry bro, kita ngerokok ya, kita ambil naturalisasinya aja lah ya. Namanya kita ini pelaut ini sedikit kupu ya, cuman kita tahu aturan. Dan Siap. satu, kita pelaut juga jadi pelawan untuk Pelawan. menghidupi gitu. wajib. Dan kebetulan nih kita di kapal apa? Kargo bar carrier itu perusahaannya Kroasia bro. Ini perusahaan Eropa, cuman gajinya Eropa Timur ya bro ya, belum Eropa Barat gitu loh. Tapi alhamdulillah kita merintis. Jadi kalau orang bilang, wah lu mah enak ya, gaji lu selangit gini-gini, mohon maaf ya, ini abang di sebelah ngerintisnya berapa tahun bro? Oh lama bro, udah 10 tahunan. 10 tahunan. Saya beranjak dari tahun 2000. Sekarang 2023, 2024. Kalau saya dibilang masih pelaut baru, aing senior lagi ya, sampai 20 30. Ya, Saya pelaut baru, saya masih 23 muda tahun. nih, bilang. Saya 23 tahun. Bang April juga bahasa Inggrisnya juga ya Ya, standar lah. gini-gini naik turun. Yang penting kita tahu komunikasi aja lah. Tahu mana kita, yang paling utama satu komunikasi, yang penting lagi ya kita tahu mana material kerja kita apa. Jadi kita kalau paham di situ, di bahasa Inggrisnya itu kayak saya di dapur kan, bahan-bahan di dapur tuh harus tahu gitu, bahasa Inggrisnya. Soalnya kalau kita nggak tahu kan kita pusing sendiri. Soal itu kita ada orderan atau ada pertanyaan kita nggak bisa jawab kan, bagaimana gitu. Betul, itu bukan hanya di dapur, bro. Iya, semua di Semua. posisi. Semua posisi. Atas, bawah, tengah, belakang, depan, itu. Jadi yang memang wajib tahu itu memang knowledge ya, pengetahuan. Jadi kembalinya lagi ke situ. Dan itu semua sebenarnya ada loh. Semuanya ada di saat kita belajar ambil namanya rating forming, BST, AFF, MEPA, SDSD, SAT, semuanya ada bro. Kembali ke individunya, ente mau tahu apa nggak mau tahu, nah itu. Dan kebanyakan ya kalau kita sekolah bro ya,
dosen itu kan orangnya tutup mata nih sama kita nih. Ya. Kenapa? Karena udah dibayar kan gitu, sertifikat udah tetap keluar. Tetap keluar. Pertama Udah itu. tahu gitu. Tapi yang kedua, yang paling ini banget, mereka itu merasa kalian tuh dewasa. Jadi mindset kalian itu kembali ke diri kalian. Mau diambil, belajar nggak ada. mau diambil ilmunya silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Karena kembalinya ke diri kita Diri sendiri. masing-masing. Kalau kita mau belajar ya kita cepat maju, kalau kita malas ya di situ Betul. aja, jalan di tempat gitu. Betul banget. Satu nih penting nih, kadang ya perusahaan suka nanya kenapa satu kontrak pindah perusahaan, 2 kontrak. Kita kan hidup ini nggak mau jalan di tempat, pingin maju. Yang sepengalaman saya ya, saya paling lama 2 kontrak aja dalam perusahaan. Nah, ada teman saya sampai 5 tahun tetap di perusahaan, cuman dia ya standar nerima gaji ya segitu-segitu aja, pengalaman di situ-situ aja. Tapi kalau kita semakin banyak pindah, dulu di kapal ini sekarang GT-nya lebih besar, peningkatan pindah, kadang turun, kadang naik, itu justru ilmu kita makin banyak. Betul. Banyak pengetahuan. Knowledge lagi, kembali ke knowledge. So guys, jadi ada 2 poin di sini ya. Yang satu sertifikat, yang satunya lagi knowledge. So perhatikan teman-teman, di saat kalian mengambil sertifikat, coba kalian pelajarin juga product knowledge sama bahasanya guys. Kalau kalian itu bisa mencakup ketiga itu aja, itu kalian udah gitu. Karena pada dasarnya gini, kalau orang pertama kali ingin melamar di satu agensi itu bakal melempar kita kepada ship owner yang bakal interview kita. Nah, kadang-kadang orang belum start, beban mentalnya udah datang duluan. Benar. udah gemeteran, nervous. Mau Hari ini apal, nanti begitu di interview lupa. Nah, udah Nggak bisa ngomong. itu. Ya. Tapi alhamdulillah mungkin itu semua karena kita juga udah kebawa dengan situasi yang udah kita jalanin selama bertahun-tahun. Biasa aja kita. Jadi kita biasa aja ngadepinnya. Ya alhamdulillah kita dapat orang yang sama waktu interview dan dia nggak banyak pertanyaan bro ya. Kalau Eropa nih paling lama 5 menit. 5 menit. Tapi kalian harus bisa jawab apa yang dia tanya. Betul. Kalau kalian bisa jawab, tanya ini, udah selesai. Yang lama sama agent Indo. Betul. Itu interviewnya. Saya pernah sampai 1 jam ngomong aja doang. Habis itu diterima juga enggak, gara-gara satu aja saya lupa satu pertanyaan nggak bisa jawab. Nah padahal kalau untuk di Eropa nggak ada. Sedikit pertanyaan udah selesai. Once again, for the Siemens, Indonesian Siemens, ada satu kata yang sering saya ucap, make money with money atau get money with money. Itu udah lumrah di loker kita, cycle kita seperti itu. Jadi kalau pekerjaan itu kita kadang-kadang mencari di satu agensi yang emang free charge, tapi ada juga yang berbayar bro. Tapi untuk selanjutnya informasi tentang bagaimana kita supaya untuk pemula ini kan nggak segampang orang yang udah punya pengalaman. Jadi kalau untuk mau on board itu biasanya agak susah kalau untuk pemula. Tapi ya nanti kita akan jelaskan ada di video berikutnya. Di part kedua bro. Ya. Jadi kayaknya cukup dulu sampai sini. Ini koki gue culik, ya kan? Kelamaan dari tadi yuk masuk ke kamar. Seharusnya kemarin bro, cuma gue paksa hari ini. Ini belum mandi nih, baru dari dapur. Banyak kerjaan bro. Banyak kerjaan biasa. Itu tanggung jawab. Oke. Nanti di video selanjutnya kita bakal bahas soal agensi, sama insya Allah kita bakal spill gaji walaupun bayang-bayang ya, karena gaji itu private. Tapi kita bakal kasih kisi-kisinya. Untuk saran bagaimana untuk pemula mau join gitu. Betul. Dan kita bakal kasih gambaran untuk pemula yang kayak di deck tuh OS, Ordinary Seaman, pelayan, yang kita bakal spill rahasianya biar perusahaan itu mau terima kita kerja di perusahaannya. Ada yang lain bro? Nggak ada. Nanti di next selanjutnya, next video kita jelasin. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Insya Allah bermanfaat.
Mudah-mudahan video ini bisa berkembang. Mohon doa, support, like, comment, share, dan lain-lainnya. Berbagi ke siapapun, insya Allah kita bakal lanjut video ini. Ya, Oke. saya Denny Darmawan. Saya Abdul Badli. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.